Halo semuanya, di video kali ini saya ditemani dengan dua kawan saya, yaitu Diva dan Jesse, akan melakukan observasi dan eksplorasi pada salah satu platform database service milik Google, yaitu Firebase. Sebelum kita beranjak ke ranah teknis, alangkah lebih baik kita kenali dulu apa itu Firebase. Langsung saja kita masuk ke pengenalan Firebase yang akan dipaparkan oleh Kak Jesse. Silahkan Kak Jesse. Firebase merupakan suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias BaaS atau Backend as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Firebase didirikan pertama kali pada tahun 2011 oleh Andrew Lee dan James Templin. Produk Firebase yang pertama kali dibuat adalah Real-Time Database. Real-Time Database merupakan basis data yang tersinkronisasi secara real-time. Artinya, setiap kali terdapat perubahan yang dibuat, maka perubahan tersebut akan langsung disimpan pada saat itu juga, tanpa adanya delay. Real-time database ini digunakan developer untuk menyimpan data dan synchronize ke banyak user. Saya kembalikan kepada Faizal. Setelah mengenal Firebase, kita akan coba melakukan konfigurasi database eh, di konsol Firebase. Nah, caranya yaitu pertama kita masuk dulu ke konsol Firebase-nya. Nah, konsol Firebase ini dapat kita kunjungi di https www.console.firebase.google.com. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pertama-tama kita buat project baru terlebih dahulu. Yang pertama kita tekan tombol add projects. Setelah itu kita masukkan nama projectnya, misalkan nama projectnya Dawet. Nah, continue. Setelah itu ketika kita ingin menggunakan Google Analytics, kita bisa mengenablekan si fiturnya, tapi untuk project kali ini kita disablekan saja karena kita tidak butuh Google Analytics. Kita create projectnya. Nah, sekarang ditunggu saja proses pembuatan projectnya. Mungkin memakan waktu yang agak lama, tergantung dengan koneksi yang dimiliki, tapi overall hanya memakan waktu sekitar 1-2 menit. Itu pun ya kembali lagi bergantung pada koneksi yang kita miliki. Apakah koneksi tersebut cepat dan stabil atau mungkin lambat dan juga tidak stabil. Nah, setelah project tersebut selesai, kita klik tombol continue. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman utama dari project kita. Nah, di sini ada tulisan Get Started by Adding Firebase to Your App. Nah, pertama-tama kita setting dulu database yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan real-time database. Kita klik menu real-time database. Nah, setelah itu kita masuk ke menu utama dari real-time database. Di sini ada tombol create database, kita klik saja. Nah, di sini ada opsinya. Kita mau menyimpan si database kita di mana? Apakah di Belgia, Singapura, atau mungkin di US? Kita simpan saja sesuai default settingnya. Setelah itu, security rules-nya kita coba di test mode saja, karena kita akan bereksperimen untuk yang kali ini. Lalu kita enable. Nah, setelah itu kita tunggu sampai real-time database tersebut tersetup. Kembali lagi, ini berdasarkan jaringan kita. Apabila jaringan kita stabil, mungkin pembuatannya akan cepat. Nah, setelah itu apabila sudah selesai, kita kopikan dulu si URL dari database kita. Di ada tulisan yang firebase.io.com. Kita copy, simpan di clipboard. Nah, setelah itu kita masuk ke VS Code kita. Nah, di VS Code sendiri, ya kita berflux nih. Kalau lagi mode JavaScript, nah kita saja langsung URL-nya. Jadi data-data aja kita buat. Nah, di sini sudah sesuai. Setelah itu kita kembali lagi ke konsol Firebase kita. Nah, kita tunggu sampai tampil. Nah, setelah tampil, di sini ada icon web. Kita klik saja icon webnya. Kita tambahkan icon misalkan namanya Node Firebase. Firebase. Nah, setelah itu tarik. Nah, di sini registrasi kita ada Firebase. Setelah kita registrasi, kita akan disuruh untuk men-setting SDK untuk Firebase. Tapi karena kita akan menggenerate kredensialnya secara terpisah, maka kita langsung klik saja continue to console. Nah, nanti kita setting ulang, klik yang tulisan itu,
terus klik gear pada tulisan node Firebase kita. Nah, di sini muncul project settings. Kita masuk ke tab service accounts. Di tab seperti nanti kita akan menggunakan baru sebagai kredensial kita pada aplikasi kita yang satu ini. Nah, ditunggu saja. Nah, di sini nanti pilih submenu Firebase admin SDK. Nah, kita pilih Node.js. Nah, nanti ini kita kopikan saja ke aplikasi kita. Nah, setelah itu kita generate new private key. Nah, kita generate key langsung. Tunggu sebentar, nanti akan terdownload secara sendirinya si private key-nya. Nah, ketika private key-nya dibuka di VS Code, nanti muncul private key yang sudah kita setting, sudah download dari database. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam settingan yang sudah kita tadi, si service account-nya. Ini kita masukkan ke credential ya. Nih, sini kita pakai saja. Sip, kalau sudah kita save, karena private key-nya sudah harus dimasukkan juga ke dalam aplikasi kita, maka langkah selanjutnya yaitu kita sudah siap untuk melakukan eksperimen. Nah, di tab nanti kita melakukan beberapa macam, akan dipimpin langsung oleh Kak Diva. Kepada Kak Diva dipersilahkan. Oke, tahap selanjutnya adalah kita pembuatan database melalui yang mana nantinya kita akan memanipulasi data melalui aplikasi yang kita buat. Sebagai contoh, kita akan membuat database bernama pangan lalu Java. Nah, sebagai contoh kita sudah membuat satu database. Kita coba lagi, mungkin satu lagi. Encer, warna hijau. Nah, kita sudah memiliki dua data yang mana kita akan mencoba menampilkan di aplikasi yang akan kita jalankan di firebase.google. Kita pergi ke Visual Studio Code. Nah, pada aplikasi ini dibagi dua, yaitu ada Firestore. Mungkin kita akan skip dulu. Yang pada kali ini kita akan mencoba menjelaskan pada database real time. Nah, oke. Ada beberapa bagian. Yang pertama pada source 34 ini adalah roots untuk menampilkan data yang diambil dari database Firebase yang bernama Tuangen.
Nah, kita akan mencoba menampilkan data yang sudah dibuat sebelumnya di firebase.google. Lalu kita pergi ke testing, lalu kita pilih test.trace. Nah, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi bahwasanya kode ini sudah siap dipakai gitu. Kita uncomment. Jadi tinggal uncomment. Nah, untuk menampilkan ke halaman Firebase, kita perlu yang namanya ekstensi, yaitu client.api, di mana ini akan tools tersebut mencoba mengirimkan request ke API, sebetulnya kepada Firebase itu ya. Lalu kita mencoba send request. Nah, di sini muncul data atau variable yang sebelumnya kita buat di firebase.google ya. Ada cincau dan dawat, betul ya, betul saja. Lalu kita mencoba untuk menambahkan secara manual di aplikasi kita. Pergi ke app.js. Nah, di menu line 44 ini sampai 56 ini adalah roots untuk menampilkan data baru yang dari ID atau nama. Yang kita akan lakukan adalah mencoba untuk menambahkan data secara manual yang akan tampil di firebase.google. Kita pergi lagi ke test.trace, kita enable 3-7 line code. Oke. Lalu kita coba. Sebelumnya kita harus mengkonfigurasi bahwasanya kita terhubung ke server Firebase dengan kode node app.js. Nah, nanti akan muncul localhost halaman servernya gitu. Kita coba save. Oh iya, kita mencoba untuk menambahkan yang namanya ranginang, terus teksturnya itu adalah kriuk, terus warnanya orange gitu ya. Sebagai contoh saja ini. Send request. Oke, mungkin harus di reload. Oh. Nah, sini adalah muncul sukses, yang dimana kita lihat apakah sukses di Firebase. Nah, di sini tampil bahwasanya data baru ranginang sesuai kita yang tambahkan sebelumnya adalah dengan value tekstur kriuk warna orange. Nah, mungkin itu untuk create atau nambah data. Sebelumnya kita komen lagi. Nah, untuk update 60-72 ini adalah roots untuk update. Yang kita akan lakukan adalah mengubah data yang sudah ada dan menggantinya yang kita inginkan itu pada firebase.google. Nah, sequence data ini adalah sebuah data atau variabel dari Firebase. Lalu adalah kita mencoba untuk menghubungkan tuangens ke konsol tadi gitu. Sebelumnya kita harus menghubungkan kembali terminal konfigurasi kita. Nah, cd real time. Lalu kita node app.js. Apa? Karena setiap kita mengubah data ini otomatis akan satu kali pakai gitu ini istilahnya. Jadi harus mengulang lagi gitu buat konfigurasi di servernya. Kita coba ke test.trace. Lalu kita di 13-17 ini kita uncomment. Sebagai contoh, kita mempunyai data yang tadi kita tambahkan adalah ranginang. Mencoba untuk mengubah data dari kriuk menjadi hapek, orange menjadi kuning. Oke. Kita send request. Sukses. Lalu kita cek di
Dapat? Oke. Sudah muncul ya, teksturnya jadi hapek, dari asalnya jadi kriuk, dari asalnya warna orange jadi kuning. Lalu bagaimana caranya untuk menghapus sebuah data yang sudah kita tambahkan? Terlebih dahulu kita uncomment. Nah, di line 75 sampai 82 ini adalah sama saja roots untuk menghapus atau remove. Yang kita akan lakukan adalah kita mengambil ID atau nama, yang mana untuk eksekusinya adalah menghilangkan atau menghapus data yang sudah ada di firebase.google. Kita menuju test.res, lalu kita akan uncomment. Jadi sebagai contoh kita akan mengambil servernya, lalu kita akan mengubah atau menghapus data ranginang. Kita akan hapus data ranginang tersebut. Kita save, lalu kita send request. Bila mana sukses, kita cek. Nah, akan hilang gitu ya. Mungkin yang kita sebutkan tadi bahwasanya real time database ini langsung atau tidak akan muncul delay gitu ya. Mungkin pembahasan lebihnya akan disampaikan oleh Faisal. Terima kasih Faisal. Oke, terima kasih Kak Dipa atas pemaparannya yang cukup detail. Lanjut, kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang konektivitas, karena tadi sempat disinggung ya. Untuk konektivitas sendiri pada Node.js, kurang lebihnya sintaks yang digunakan adalah seperti ini. Pertama, kita import dulu package yang akan kita gunakan, yaitu Firebase admin, bukan Firebase, karena mungkin kita di sini posisinya akan mengakses aplikasi atau project Firebase kita sebagai admin. Setelah itu kita setting juga service account kita. Ini itu private key yang tadi di-generate dan di-download langsung secara otomatis dari Firebase-nya. Setelah itu kita inisialisasikan si library tersebut. Nah, yang kita kirimkan itu ada dua. Untuk kredensialnya kita kirimkan yang service account tadi, dan untuk setelah itu kita kirimkan juga database URL-nya. Nah, setelah mengirimkan database URL, kita inisiasi menggunakan metode getDatabase. Nah, mungkin untuk konektivitas seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan terkait kesimpulan dari hasil eksplorasi kita hari ini. Nah, kurang lebihnya akan disampaikan oleh Saudari Jessie. Silahkan. Baik, kesimpulannya yaitu Firebase merupakan platform yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pengembangan suatu aplikasi melalui fitur Firestore dan real-time database, serta didukung dengan service-service lain yang disediakan oleh Firebase. Tentunya akan membuat proses pengembangan aplikasi akan jauh lebih efektif dan efisien lagi, serta terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari Firebase. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan dari Firebase yaitu tersedia versi free, sehingga para developer dapat mencoba layanan Firebase tanpa batasan waktu. Cepat dan responsif, tanpa SQL, Firebase menggunakan JSON. SDK tersedia untuk Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C, Swift, dan Node.js. User-friendly, event-oriented, built-in graphic editor, powerful API untuk menyimpan dan sinkronisasi, API relatif mudah dimengerti, real-time backend, memudahkan bagi front-end developer yang kurang mengerti backend, serta dokumentasi dan customer support. Kemudian untuk kekurangannya yaitu jumlah koneksi node tak ditampilkan, yang mana pada versi free itu hanya dibatasi 100 saja. Format penyimpanan tidak menggunakan SQL, melainkan JSON yang mana akan menyulitkan ketika melakukan migrasi. Karena Firebase tidak memberatkan developer pada server side, maka konsekuensinya perlu kerja keras menggunakan API dalam kode kita di front-end atau client side. Kemudian ketika aplikasi kita menggunakan database terpusat yang dapat diupdate oleh banyak pengguna, maka akan menjadi overkill. Tidak ada fungsi join, versi free hanya memberikan 100 koneksi dan 1 GB storage, yang mana kita perlu melakukan upgrade jika menggunakan jika pengguna kita bertambah. Dan yang terakhir, you don't own your data.
Karena data kita berada dalam host bukan milik kita, akan menjadi mustahil untuk merecovery akun user. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Faizal. Oke, terima kasih atas pemaparan terkait kesimpulannya. Mungkin sekian sesi observasi dan eksplorasi Firebase pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan terakhir mungkin tetaplah bergerak karena dalam pergerakan ada keberkahan.